untuk senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu adalah merupakan salah satu bukti cintanya kita kepada Rasulullah SAW dan diberikannya kepada kita taufik oleh Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnah beliau. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pelanjutan pembahasan yang telah berlalu, yaitu akan membahas tentang antara mar'ah, antara wanita dan ilmu. Afwan kameranya. Baik, yaitu pembahasan kita pada hari ini akan membahas tentang antara wanita dan ilmu. Sesungguhnya kebutuhan wanita kepada ilmu tidak ada perbedaan antara kebutuhan laki-laki kepada ilmu. Demikian pula keutamaan kebaikan yang akan diraih oleh para wanita yang berilmu juga tidak akan ada kurangnya daripada apa yang di keutamaan, pahala, keistimewaan yang diraih oleh para lelaki yang berilmu. Perintah menuntut ilmu tidak hanya khusus kepada para lelaki. Bahkan sebenarnya para wanita, ya, secara khusus ilmu agama justru lebih memerlukan daripada lelaki. Kenapa? Pertama, dari sisi adanya topik-topik pembahasan yang tidak akan mungkin secara terbuka, secara vulgar atau secara merinci disampaikan oleh para penceramah laki-laki di hadapan wanita karena ada hal-hal yang sangat sensitif. Nah, bila hal itu disampaikan oleh para muallimat, para da'iyat, para pendidik yang berilmu, para da'i wanita yang berilmu, tentu akan lebih mudah untuk dijelaskan, ya, membahasnya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti antar sama wanita. Nah, ini salah satu hal yang sebetulnya yang kadang-kadang ketika ada pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan kewanitaan, ya, tidak mungkin disampaikan dengan bahasa-bahasa yang secara gamblang karena perlu menjaga adab-adab ataupun istilah-istilah sehingga tidak terkesan di dalam pelajaran itu ada unsur-unsur hal-hal yang berkenaan dengan pornografi ataupun aksi. Baik. Jadi oleh sebab itu para wanita mesti menyadari sendiri bahwa mereka punya tanggung jawab khusus terhadap sama kaum mereka tentang ilmu-ilmu yang harus mereka pelajari dan dapat mereka perjelas, menyampaikan dengan jelas sesama kaum wanita. Ini secara khusus. Jadi jangkauan pembahasan ilmu ini dimiliki oleh laki-laki tidak mungkin kecuali mungkin bersama istri dan keluarga sendiri bisa saja. Tetapi untuk memberikan di hadapan umum, membahas hal-hal yang berkenaan lebih detail dengan haid, nifas, dan berbagai hal-hal lainnya, tentu membutuhkan mungkin bahasa-bahasa yang lebih sederhana, tentu disampaikan oleh para wanita itu sendiri, sesama mereka akan lebih mudah untuk dipahami. Baik. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah jelaskan bahwa di dalam babul ilmi, di dalam pembahasan ilmu, laki dan perempuan sama kedudukannya. Sama-sama diperintahkan menuntut ilmu, sama-sama diperintahkan mengamalkan ilmu, sama-sama diperintahkan untuk menyebarkan ilmu.
Taib. Bahkan satu hal yang sangat kita syukuri dengan adanya media kita, yaitu Madrasah Mar'ah Salihah ini, yang digagas oleh para akhwat yang yang memiliki kemampuan baik di bidang IT ataupun di bidang penyusunan program, ya. Ini suatu hal-hal yang sangat perlu dikembangkan. Dan alhamdulillah, semoga Allah membalasi jasa-jasa para akhwat yang telah bergabung di dalam tim MMS ini, Madrasah Mar'ah Salihah ini, senantiasa diberikan Allah kesehatan, taufik, berkah dalam waktu dan ilmunya serta keluarga mereka. Sudah berjalan ya pembahasan ini 2 tahun atau 3 tahun ya dalam Madrasah Mar'ah Salihah ini, yang kita berharap adanya masukan-masukan perkembangan lebih baik lagi ke depan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan para akhwat yang membutuhkan ilmu agamakah atau keterampilan-keterampilan lainnya. Bi para akhwat dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, al-maratu wal ilm, wanita dan ilmu. Ayatuhal mar'ah, wahai para wanita, hal ta'lamina ahmiyatal ilm wa fadlah, apakah engkau mengetahui tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu? Ya, apakah engkau mengetahui tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu? Ya. Ittabi' ma yali, ikutilah hal yang berikut ini. Ya. Yang pertama, utlubi ilma syar'i min ainal Qur'an was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Carilah ilmu agama, ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kan dibahas tentang keutamaan ilmu yang dapat memotivasi baik secara umum kaum muslimin secara umum maupun para wanita, para akhwat secara khusus. Kenapa harus mencari ilmu? Liyarfa'akillahu, agar Allah meninggikan kedudukanmu. Para wanita akan semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, bila mereka adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang beriman Allah tinggikan kedudukannya. Tetapi orang-orang berilmu, ya, jauh lebih tinggi kedudukannya di atas orang-orang yang beriman. Maka pada poin 1 ini, penyusun Kitabul Mar'ah ini membahas keutamaan ilmu dalam Al-Quran, yaitu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu akan ditingkatkan kedudukannya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Afwan akhi, ini layarnya kenapa? Taib, ya. Ya fa'ul ladina amanu minkum waladzi utul ilma darajat. Pertama, satu hal langkah yang harus kita lakukan, upayakan menghafal dalil-dalil baik di ayat Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi SAW untuk kita hafal tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu, tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu. Ini sangat penting agar kita selalu teringat-ingat dengan keutamaan itu. Nah, ini agar kita selalu termotivasi, ya, tidak patah selera, tidak patah semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, saat datangnya kemalasan, kebosanan, ya, kecapean atau futur, kita teringat ayat-ayat tersebut, teringat hadis-hadis tersebut. Niscaya
kita akan bangkit semangatnya, berharap keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Dalam ayat mulia ini, surah Mujadilah ayat 11, Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman, dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan orang beriman itu justru diangkat kedudukannya jauh lebih tinggi. Darajat dalam bentuk jamak. Ya. Allah mengangkat kedudukan orang-orang berilmu di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat Allah akan berikan kepada mereka surga yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Di dunia Allah muliakan orang berilmu, di mana dia menjadi tauladan, qudwah, ya, memberi motivasi, mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, menasehati, mengingatkan kebaikan, memberikan peringatan terhadap hal-hal yang akan merusak keimanannya, merusak akidahnya, meluruskan ibadah-ibadahnya yang agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang-orang berilmu ini kenapa tinggi derajatnya? Orang beriman mulia di sisi Allah. Tadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Tapi orang yang keimanannya ditopang oleh ilmu itu sangat beda. Kenapa? Karena dia tahu dalil-dalilnya sehingga ilmunya itu betul-betul memberikan keyakinan yang kuat dalam keimanannya. Orang beriman yang tidak berilmu, mengetahui dalil-dalilnya, dia sangat mudah untuk dipengaruhi. Mudah datang keraguan. Bahkan bisa-bisa dia berbalik arah. Karena imannya tidak ditopang oleh ilmu. Tapi dia berilmu bagaimana beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan dengan kitab suci, beriman dengan para rasul, para nabi, beriman kepada hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Dia beriman, dia berilmu tentang hal itu. Ya, dia dapat menjaga segala keyakinannya itu dengan benteng ilmu. Betapa kuat pun serangan-serangan syubhat mental di hadapan ilmu. Dan ilmu itu dibagi oleh para ulama 3 tingkat, ya, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmu yakin itu dengan banyak mengenal dalil-dalil, penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ainul yakin, sedemikian lengkapnya dalil-dalil tadi, seakan-akan dia di hadapannya masalah itu. Apa yang digambarkan itu seakan-akan di hadapannya. Salah satu hal, contoh ainul yakin, disebutkan oleh para ulama adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala wa lam tu'min? Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya hai Rabbku, lihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah, apakah engkau tidak beriman? Wa lam tu'min? Qala bala. Aku yakin, beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Hatiku ingin lebih yakin lagi. Maka orang yang berilmu, kemantapan ilmunya membuat dia teguh dalam keyakinannya. Ya. Nah, ini yang sangat penting. Kalau kita bawa ke dalam dunia nyata, hal-hal yang umum umpamanya, kita contohkan nih, orang berilmu, orang tidak berilmu. Ya. Seperti tukang umpamanya. Ada orang di dalam praktek pertukangannya hanya otodidak. Belajar mandiri tanpa ada bimbingan, tanpa ada ilmu. Maka hasil karyanya, walaupun dia bikin meja itu jadi, bikin kursi jadi, bikin rumah jadi, tapi tampilannya, kehalusannya, karyanya, keindahannya sangat berbeda dengan tukang yang punya ilmu arsitek, ya, ilmu perencanaan, ilmu
yang lebih detail dengan pertukangan. Ya. Kalau tukang-tukang biasa yang tidak memiliki ilmu, ya biasanya banyak memakan biaya karena biasanya bahan yang terbuang, ya dia tidak tahu bagaimana mengukur sebuah ukuran agar pas dan sebagainya. Kadang-kadang sering itu terbuang-buang bahannya. Ya, kadang-kadang malah salah pilih bahan. Ya. Kadang-kadang masang pintunya nggak pas. Ya, kadang-kadang tempat pakunya nggak pas. Kadang-kadang juga banyak yang bolong karena dia belum mahir dan tidak mempunyai ilmu di dalam melaksanakan pertukangan. Tapi kalau dia seorang yang berilmu, hasilnya indah, karyanya bagus, nilainya mahal. Disinilah letaknya orang berilmu dalam beribadah sangat berbeda. Ada orang kalau kita bawakan dalam sholat ini berwudu ini, yang penting dia wudu saja, wudu. Tapi tidak ada keindahan dalam wudunya. Maksudnya apa? Tidak melaksanakan sunnah-sunnah. Dia mau cuci muka karena kan begitu saja. Di kepala sholat. Tapi kalau orang berilmu dengan tata pelaksanaan sholat itu lebih rinci, bagaimana rukuk yang baik, sujud yang baik, ya, duduk yang baik, bacaan yang baik, maka dia akan merasa indah ibadah di dalam dirinya, dan orang melihat pun terlihat ibadahnya itu sangat rapi. Ya. Maka kita lihat kadang-kadang ada orang sholatnya ketika rukuk terlalu turun kepalanya, ya, atau kadang-kadang mendongak rukuk. Ada pula orang yang sujud terlalu melebar ke kepalanya terlalu melengket atau jauh ke depan gitu. Nah, itu contoh-contoh kecil saja ketika seseorang tidak memiliki ilmu, hanya ilmu mujmal, ilmu yang global saja. Tahu dia ruku, salat itu ada rukunya, ada sujudnya, ada duduknya gitu ya. Ya, itidalnya. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, dia tahu bagaimana takbir yang sesuai dengan sunnah, bagaimana bersedekap yang sesuai dengan sunnah. Ya. Ketika ruku dia betapa terlihat nyaman, indah salatnya. Di mana ditempatkan tangannya di lututnya, bagaimana merenggangkan, dan begitu pula sujudnya bagaimana akan terlihat begitu cantik di dalam beribadah dia, apalagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil lagi di dalam safar, umpamanya orang-orang yang tidak berilmu lebih rinci ya. Ya, kita lihat kadang-kadang kita kira dia makmum, kita bermakmum dengan dia paham dengan jamak dan qasar. Rupanya kita salat zuhur ini bersama dia bantai salat 4 rakaat, kemudian juga asar 4 rakaat. Kita kira dia paham. Akhirnya apa? Kita kalau untung-untung saja untuk boardingnya masih ada waktu ya. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang tergesa? Ya, waktu sudah mepet. Nah, atau salat asar kita pampai umpamanya. Kita jamak takhir. Nah, dia tidak paham adanya jamak qasar, dia nggak mengerti. Kemudian kadang-kadang dia bertanya, ini salat apa ini? Oh, salat asar ya? Oh, saya mau salat zuhur. Padahal bisa dia berimam-imam. Tapi menurut dia tidak punya ilmu dengan itu. Ya, walaupun niat imamnya salat asar, niat makmumnya salat zuhur, nggak masalah. Atau sebaliknya. Nah, ini kerincian ilmu ini membantu orang kemudahan yang luar biasa juga. Makanya orang yang berilmu dalam urusan duniawi itu hemat biaya, hemat waktu, hasilnya berkualitas. Begitu pula dalam beribadah kita, jika kita punya ilmu, ibadahnya terasa enak, ya, nyaman, sempurna, tenang jiwa kita setelah menyelesaikan itu. Nah, banyak sebetulnya ya faedah dari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia yang berilmu, maaf nih, binatang yang berilmu saja Allah bedakan karyanya. Kita tahu kalau maaf nih ya, kalbun atau anjing itu adalah najis. Ya. Tetapi karyanya bila dia dididik, kemudian dibajak berburu, dia menangkap kelinci, menangkap binatang buruan, dan itu binatang buruan mati ditangkap oleh dia, dan dia sudah diajar, dilatih untuk berburu itu ilmunya, maka hasil buruannya halal.
Beda kalau dia tidak punya ilmu, tidak dilatih. Dia menangkap kelinci, walaupun kelinci itu tidak dimakan oleh dia, hasil buruannya tidak halal. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mimma 'allamakumullah. Ini ayat menjelaskan ya, kehalalan binatang yang sudah dididik, ditangkap. Ya, tapi kalau dia tidak dididik, menangkap buruan, tidak halal. Rusa, kijang, segala macam, tidak halal. Kalau binatang tadi mati, ditemui dalam keadaan mati. Tapi kalau sempat menyembelih, itu beda lagi. Nah ini, jangankan manusia yang berilmu, binatang saja Allah betapa merubah karyanya tadi, ya, dari hal yang haram menjadi halal. Ilmu yang membuat dia karena dididik anjing tadi untuk berburu, ya, jadi halal hasil buruannya. Jika dia menangkap buruan, lalu buruan tadi mati. Taib, ini contoh-contoh. Masih banyak lagi, makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, tanyakan kepada umatmu hai Muhammad, apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Pasti tidak sama itu. Enggak akan sama orang berilmu dan orang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakankah apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak akan sama. Dalam ayat ini sebetulnya sangat banyak sekali pesan-pesannya sebenarnya. Informasi yang dapat kita gali dari ayat ini adalah banyak sekali sebenarnya. Pertama, Allah katakan, ya Allah bertanya, Allah melemparkan sebuah pertanyaan, memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertanya kepada umatnya. Padahal suatu jawabannya sudah jelas, pasti tidak akan sama orang berilmu. Tapi kenapa dalam bentuk pertanyaan dilontarkan motivasi untuk menuntut ilmu ini? Yaitu di mana setiap manusia mengetahui suatu hal yang sudah jelas baik, tapi betapa manusia banyak yang lalai untuk mengejar kebaikan itu. Pasti jawabannya orang berilmu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun alladzina la ya'lamun. Katakan apa sama orang berilmu dan orang tidak akan sama. Jawaban pasti tidak sama. Nah, ketika tidak samanya, pasti kalau tidak sama mana yang terbaik? Apa bedanya? Ya orang berilmu lebih baik dari orang berilmu. Tapi kita bertanya ini, kamu ini ingin jadi baik? Yang kamu pilih apa? Apakah kamu sedang mencari ilmu, menuntut ilmu? Atau kamu adalah orang yang jauh dari ilmu? Padahal kamu tahu bahwa berilmu itu lebih baik. Jadi menunjukkan bahwa manusia ini telah tegak hujah pada dirinya sendiri. Ya, sebetulnya dia sendirilah yang telah mengatakan dirinya telah salah ketika dia tidak memilih hal yang terbaik. Lalu apa di situ? Kalau memang tidak sama orang berilmu, berarti di situ apa? Motivasi untuk menunjukkan bagi orang berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Tampak dari zahir bahwa dia sebagai orang berilmu dalam perkataannya, pergaulannya, pakaiannya, tingkah lakunya, ibadahnya. Namun kadang-kadang sangat miris kita saksikan pada sebagian anak-anak yang bersekolah, yang berkuliah, ya, kita lihat sebagian mereka kadang-kadang kita tidak membedakan apakah ini preman atau tukang sayur atau tampilannya, ya, kita lihat gitu. Tidak bisa kita bedakan seorang yang terdidik dengan orang yang tidak berdidik. Kenapa? Karena rambutnya panjang, gondrong, kukunya panjang, celana bolong-bolong, ya. Kalau yang perempuan sebagiannya adalah apakah ini wanita-wanita nakal. Kenapa? Karena pakaian tidak menunjukkan sebagai orang berilmu, menontonkan aurat-auratnya, ya kan? Kalau dia berilmu, dia tahu apa yang harus ditutup dari badannya, harusnya dijaga. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan moral dan tidak. Nah, jangan sampai orang-orang yang telah berkuliah, orang telah berada di lembaga pendidikan, tapi tingkah laku, perkataan, pakaian tidak ada bedanya. Omongannya nggak ada bedanya. Ya, ini nggak berbeda kamu. Mestinya kamu harus berbeda dari orang yang tidak berilmu. Perkataanmu, tingkah laku. Nah, kemudian apalagi pesan dari ayat ini adalah menunjukkan bahwa kalau kita mau mencari ilmu, tentu bukan sembarangan menuntut ilmu. Carilah orang yang berilmu. Lianna faqdu syai' la yu'ti. Jangan asal mencari. Sekarang kenapa ini kita jelaskan? Karena sekarang kita lihat orang kalau membeli komputer, membeli alat
ya, kosmetik, obat-obatan segala macam, pas dia tanya ahli, dokter, ya, diperiksa kepada ahli. Bahkan kalau dia sakit gigi, tidak ke dokter umum, pergi ke dokter spesialis, ya, dokter gigi. Dokter spesialis itu dokter gigi. Tetapi kalau kita lihat sekarang, dalam masalah ilmu agama, manusia justru, ya, dengan sembarangannya mengambil ilmu di mana, ya, melalui dai-dai yang jelas akidahnya, kadang-kadang lebih banyak lucunya, penjelasannya yang tidak sesuai dengan dalil, membawakan hadis-hadis palsu, ya. Kemudian kadang-kadang penjelasannya bertabrakan dengan dalil-dalil, dengan ajaran Islam, ya, bermudah-mudah. Di satu sisi bermudah, sisi marah terlalu sulit-sulit, ya, mempersulit. Ini efek. Maka kalau kita mencari ilmu harus tahu orang-orang yang berilmu. Sebenarnya kita dalam urusan duniawi, ya, kalau mau mencari karyawan, pokoknya tenaga, pasti kita bertanya dia tamat mana, keahliannya apa. Nah, yang dia faedah lain dari ayat ini adalah kalau bahwa kita harus tidak memiliki sikap yang sama kepada orang tidak yang berilmu. Harus menghormati orang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu itu tidak sama dengan orang berilmu. Jangan kamu perlakukan sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jangan kamu perlakukan sama. Nah, ini sebetulnya dimuliakan, dihormati, dan seterusnya. Itu diantara sekilas, ya. Kalau kita membahas topik ini sebetulnya banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil, ya, dari ayat-ayat yang bicara tentang keutamaan ilmu sebetulnya. Banyak sekali. Ya. Jadi ayat tadi itu qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kalau kita lihat lagi, kenapa ayat yang pertama turun itu Iqra, menyuruh membaca. Menyuruh kita membaca. Kenapa demikian? Karena bahwa keimanan kita bahwa agama Islam ini adalah agama ilmu, bukan taklid, bukan duga-dugaan, bukan prasangka. Sehingga ayat yang pertama itu bernuansa motivasi untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra 2 kali. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat bercerita tentang apa? Ilmu. Yaitu bagaimana jalan meraih ilmu dengan membaca. Ya, baik ayat-ayat syariah atau ayat-ayat kauniyah. Ayat syariah, ayat-ayat Al-Quran mendalami, mentadaburi. Ayat kauniyah yang melihat bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini yang memotivasi kita untuk selalu tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sini faedahnya banyak sebenarnya. Pertama adalah ketika kita mau menuntut ilmu, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa bahwa meniatkan dengan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah yang menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra rabbukal akram. Yang kedua, tujuan kita untuk menuntut ilmu adalah untuk mengagungkan Allah. Wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, di sini adalah Allah katakan, bacalah yang menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu menyadarkan bahwa kita ini punya pencipta, ya, yang diciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Arti secara langsung hendaklah kamu membaca hal-hal yang berkenaan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang pertama yang sangat penting untuk dipelajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Tujuan kamu menuntut ilmu, membaca itu adalah agar engkau memuliakan Tuhanmu, bukan menyombongkan diri. Wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar pentaran pena. Ini juga disebutkan bahwa ilmu diraih dengan cara membaca dan juga dengan cara apa? Mencatat ilmu tersebut. Ini media bagaimana meraih ilmu dalam ayat ini disebutkan. Dengan membaca dan juga mencatat. Mencatat baik yang sedang belajar atau menuliskan ilmu untuk disebarkan kepada orang lain.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kepada kita dengan perantara pena. Nah, ini di antara ayat-ayat ya di mana keagungan ilmu dan bukti yang sangat kuat bahwa ilmu itu sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul bukan dengan emas dan perak, tapi dengan ilmu. Ya, tapi dengan ilmu. Dengan berbagai bentuk kemaksiatan, kemungkaran dan berbeda-bedanya kehidupan umat para rasul, namun yang mereka bawa bekal untuk memperbaiki umat mereka adalah ilmu. Maka oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, ya, innal amya lam yuwarithu dinar wala dirhama wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, tapi dia mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar dari para anbiya tersebut. Maka kalau kita ringkas bahwa inti kebahagiaan kita, langkah pertama dimulai dengan ilmu, langkah kedua dengan amal, langkah ketiga adalah dengan menyebarkan ilmu, yang keempat adalah dengan tetap bersabar di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Semana yang Allah tegaskan dalam surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itu sedikit kita berbicara tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Qur'an. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang menggambarkan keagungan ilmu. Allah memuji ulama, pemanan. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, para ulama itu bukan maksudnya laki-laki saja, termasuk para perempuan yang berilmu. Ya. Juga Allah mengganding persaksiannya dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, Allah bersaksi bahwa tiada barang berhak disembah, dan juga para malaikat bersaksi dengan itu, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Karena itulah Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini semua kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam Al-Quran tentang ilmu. Kita membahas fadail ilmu ini banyak sebenarnya bagi para akhwat yang bisa berbahasa Arab, atau mungkin yang sudah ada terjemahan dari kitab ini. Di antaranya Jamil Ulum wal Hikam. Jamul Ulum wal Hikam. Ya. Jami' Fadl Ilmi. Ya. Karangan Ibnu Abdul Bar kalau salah. Bayan Fadl Ilmi, Jami' Bayan Fadil Ilmi, atau judulnya agak mirip di situ. Dan juga kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga Taqyidul Ilmi, karangan Khatib Al-Baghdadi. Juga kitab Iqtida'il Ilmi Al-Amal, juga karya Khatib Al-Baghdadi. Ini kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan ilmu. Yang kitabnya cuma seperti kitab pemanya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf itu tidak besar, kitab kecil sekali dan kutip yang sangat penuh dengan faedah. Juga Taqyidul Ilmi, juga kitab Iqtida'il Ilmi Al-Amal, ya, karya Khatib Al-Baghdadi. Baik. Itu sebagian prinsip yang dapat kita bahas tentang jelaskan di antara keutamaan, atau ingin memperluas bahasan ini lebih detail lagi. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis kitabnya ini. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi tafsir hadhil ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya fa'ala walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Apa kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tadi? Allah mengangkat kedudukan orang beriman di antara kalian, dan orang berilmu diangkat kedudukannya di atas orang beriman, ya, dengan kedudukan yang jauh lebih tinggi. Kata Ibnu Abbas, yarfa'u alladziina aamanu minkum wa utul ilma 'ala alladziina aamanu. Allah meninggikan kedudukan orang berilmu di atas orang yang beriman. Ya. Walam yu'tul ilm, yang tidak diberi ilmu. Darajatin, dengan kedudukan yang sangat tinggi. Jadi kita katakan kenapa tinggi kedudukan orang berilmu? Ya, karena mereka di dalam beriman memiliki keyakinan yang tinggi, tahu dalil-dalilnya, mampu mengupas masalah tersebut dengan lebih detail dan lebih mendalam. Taib. Maka oleh sebab itu dalam hadis lain digambarkan Rasulullah SAW, fadlul alim alal abid ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding dengan orang ahli ibadah, kata Rasulullah SAW, kan orang beriman ahli ibadah ini, seperti keutamaan, ya, bulan purnama di atas bintang-bintang. Ya, kalau pada malam bulan purnama kita tidak akan melihat satu pun bintang-bintang. Demikian juga dalam sabda yang lain beliau katakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu di atas orang berahli ibadah seperti keutamaan, kemuliaan aku di atas kalian yang paling rendah imannya. Ini masih banyak ya jika kita mendengar hadis-hadis ini. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, juga mengatakan bagaimana keutamaan ilmu. Ya. Al-ilmu, ya, yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu akan menjagamu, tapi kalau harta kamu yang menjaganya. Ya, sebagaimana banyak harta, harus banyak lagi penjagaannya, banyak urusannya, saking berat urusannya. Dan kalau kita coba lihat, ilmu sangat istimewa sekali, dia tidak bisa dibagi-bagi kepada anak keturunan kita, kecuali jika mereka juga belajar. Kalau harta bisa dibagi-bagi, ilmu akan ikut kemanapun kita pergi. Ilmu tidak akan kebanjiran, ilmu tidak akan kebakaran, ya, ya, tidak kurang dengan letusan gunung api, ya. Dia akan ikut bahkan sampai menemani kita di alam kubur. Ilmu kita akan selalu bersama kita pahalanya. Kalau seseorang yang kaya ketika dia pergi ke luar negeri atau pergi umroh bagaimana? Apakah dia bawa mobil mewahnya, rumah megahnya? Enggak. Tapi orang berilmu, ilmunya tetap bersamanya. Dia nggak bisa dicuri, ya, nggak bisa kebakaran, nggak ada kebanjiran. Ilmu, kekayaan yang tidak akan bisa, tidak akan berkurang jika diinfakkan. Makanya Ali bin Thalib juga menyampaikan, al ilmu yazku bil infak, wal malu yanqusu bil infak. Kalau ilmu diberikan, bertambah dia. Kalau harta diberikan, berkurang hartanya. Dan masih banyak sebetulnya kita melihat ungkapan-ungkapan para ulama tentang keutamaan ilmu. Semoga wejang singkat ini dari dalil yang kita sampaikan tadi dapat memotivasi kita untuk betul. Apalagi para wanita. Ya, para wanita. Kenapa? Karena fitnah yang menghadapi mereka jauh lebih berat. Tadi juga di antara alasan kita katakan adalah karena ada masalah-masalah yang tidak mungkin untuk lebih didetailkan ketika yang memberi materinya itu adalah ustadz laki-laki. Tapi kalau ustazah dia lebih menyampaikan di dalam kaumnya sama wanita lebih jelas dan detail. Ada masalah-masalah tertentu yang khusus dengan persoalan pembahasan wanita. Kemudian apa lagi? Ancaman dan bahaya yang begitu bertubi-tubi dalam mempengaruhi para wanita. Karena memang para musuh-musuh Islam tahu dengan rusaknya wanita otomatis dapat merusak laki-laki. Karena mereka mengambil apa? Pelajaran dari sabda Rasulullah SAW. Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang paling berat bagi laki-laki dari kalau umatku daripada wanita. Bahkan juga hadis Rasulullah menyebutkan awal fitnah di muka bumi ini adalah gara-gara wanita. Maka oleh sebab itulah wanita-wanita solihah akan menjadi perhiasan dunia yang sangat mahal. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik perhiasan adalah wanita solihah. Dunia akan terasa indah, nyaman, tentram jika dihiasi dengan wanita-wanita, ya. Jika wanita-wanita yang
di sekitarnya adalah wanita solihah. Para wanita menjadi wanita-wanita yang solihah. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam dalam merusak pikiran dan juga gangguan kepada para laki-laki dengan cara demikian. Ditampilkanlah wanita-wanita dalam iklan-iklan yang mungkin tidak ada hubungannya dengan produk itu sendiri, ya, seperti iklan aki, iklan ban mobil, ya. Wanita yang megangnya atau semacam. Banyak sekali hal-hal yang. Maka oleh sebab itu kita wanita sangat penting kepada ilmu agama agar mereka tidak diperalat oleh musuh-musuh Islam untuk merusak umat, untuk merusak, ya, kaum lelaki. Tidak dipungkiri apa yang terjadi sekarang ketika wanita tidak memiliki ilmu agama, dia mudah digoda, mudah dirayu dengan berbagai kehidupan yang glamor duniawi, terfitnah dengan kemewahan, terfitnah dengan gaya, terfitnah dengan berbagai hal-hal duniawi. Ini membuat kadang-kadang seorang suami, ya, dibebani dengan kebutuhan-kebutuhan istrinya, tuntutan-tuntutan istrinya. Karena istrinya ingin eksis di antara teman-temannya, pakaiannya, tasnya, sepatunya, semacam. Nah, apalagi jauh dari akhlak yang mulia, wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Maka penting, wanita itu sangat penting untuk belajar ilmu agama. Dan kebahagiaan wanita bukanlah dari mahal tasnya, brandednya baju yang dipakai, sepatu yang enggak. Adalah dengan iman, akhlak yang mulia, ketakwaan, kesolehan. Maka tadi sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-matus salih. Semahal-mahal, sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang soleh. Tidak mungkin wanita menjadi solihah tanpa ilmu, karena dengan ilmu itulah dia tahu mana yang soleh, mana yang baik, mana yang buruk. Dia akan membedakan. Maka di sini sangat penting untuk membekali diri-diri antumna semua dengan ilmu. Taib. Yang kedua adalah usluki kulla tariqin. Ini membahas keutamaan ilmu. Tempuhlah setiap jalan fi talabil ilmi. Kulla tariqin fi talabil ilmi syar'i. Ya, laluilah jalan-jalan yang membawamu untuk mencari ilmu syar'i. Liyashulallahu laki tariqa ilal jannah. Kenapa? Karena jalanmu untuk ilmu ada langkahmu menuju surga. Ya. Menahan ngantuk, menahan capek, kelelahan. Kelelahan itu hanya sementara. Bayangkan kebahagiaan yang akan diraih di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lalulah jalan-jalan yang membawamu kepada ilmu syar'i agar Allah memudahkan bagimu jalan menuju surga Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan, mencari di dalam jalan itu dia mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hendaknya harapan terbesar para wanita muslimah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah antun akan bahagia kebahagiaan yang hakiki. Bukan dengan rumah yang luas, mobil yang mewah, pakaian-pakaian yang serba mahal. Tidak. Dunia adalah tempat penuh dengan cobaan, ujian, kebahagiaan yang hakiki hanya di surga. Maka oleh sebab itu, terasa lelah mendidik anak-anak, terasa lelah melayani suami, terasa lelah dan sebagainya. Kelelahan itu akan diganti jika diiringi dengan ilmu dan kesabaran mengamalkan ilmunya dengan surga. Baik, berlelah-lelahlah sementara untuk kebahagiaan yang tiada tara. Yang ketiga, ijtahidi fi talabil ilmi syar'i. Bersungguh-sungguhlah mencari ilmu syar'i, membaca, mendengarkan kajian, membeli buku agama, mengikuti majelis ta'lim, komunitas-komunitas ilmu. Hatta wa in hasala laki ba'du ta'ab. Nah, sekalipun engkau menemui dalam untuk ilmu itu adanya kecapean fi talabihi dalam mencari ilmu itu. Fa innahu la nadhira lahu. Sesungguhnya tidak ada bandingan bagi kecapean itu.
bila dibanding dengan kebaikan, keutamaan, kemuliaan yang diraih dengan ilmu. Wa fihi minal fadail, tidak adalah banding kecapaian-kecapaian yang kamu rasakan dalam menuntut ilmu itu dibandingkan keutamaan-keutamaan yang begitu banyak sekali dalam mencari ilmu. Wa minha ma jaa fi hadits Abi Darda, di antara keutamaan itu adalah yang terdapat dalam hadis Abi Darda. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Darda meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bi tariq salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Allah akan membawanya menuju jalan menuju surga. Keutamaan berikutnya itu yang pertama. Wa innal malaikata la tad'u ajnahataha ridan li talabil ilmi. Malaikat menundukkan sayap-sayapnya keredaan terhadap para penuntut ilmu. Itu yang kedua. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang berilmu itu dia dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit, para malaikat, dan makhluk yang ada di bumi. Hatta al-hitanu fil ma, sekalipun ikat di dalam laut, di dalam air. Subhanallah. Kenapa mereka dicintai oleh para makhluk Allah? Karena orang-orang alim ini menjelaskan kepada manusia agar tidak menzalimi sama mereka, agar menjaga hak-hak masing-masing. Orang alim menjelaskan kepada manusia, jangan siksa binatang. Jika kamu sembelih dengan pisau yang tajam. Sebenarnya diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dilarang buang air seni di lubang semut. Dilarang buang kotoran di bawah tempat pemberhentian, di bawah pohon yang berbuah. Dan segala adab-adab ini yang membawa kenyamanan makhluk ini, itu siapa yang mengajarkan kepada manusia? Adalah orang alim. Karena itulah makhluk mencintai orang alim. Sampai ikat di dalam lautan sekalipun mencintai orang alim. Memohon ampun untuk mereka. Ya. Wa fadlul alim 'alal abid. Ini yang keberapa ini? Keempat ya. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu di atas orang ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ini yang tadi kita sebutkan, sebagaimana keutamaan bulan purnama di atas bintang, seluruh bintang-bintang. Innal ulama warathul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Orang-orang berilmu itu pewaris nabi. Ini baik laki-laki maupun perempuan, orang berilmu ini ya. Tidak khusus ini orang-orang berilmu itu khusus para laki yang masuk hadis, tidak. Adalah siapapun yang berilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Karena sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan dinar, emas, dan wala dirhaman, tidak pula perak. Inna mawarathul ilma. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Tadi yang kita sebutkan, bahwa sumber kebahagiaan ada pada ilmu. Merubah keadaan ada dengan ilmu. Tersebarnya kesyirikan, tersebarnya khurafat, tersebarnya kezaliman, riba, perzina, minum-minum keras, judi, segala macamnya, diselesaikan dengan apa? Ilmu. Sebarkan ilmu di tengah masyarakat. Berbagai bentuk kemaksiatan terjadi di para umat, para nabi. Kecurangan, bermacam kezaliman. Ya, begitu pula ketika Rasulullah SAW diutus di tengah kaum jahiliyah. Begitu banyak kemaksiatan, kemungkaran terjadi. Yang dihidupkan adalah ilmu. Karena ilmu itu nurun, itu cahaya, akan menerangi bagi manusia mana yang baik, mana yang buruk. Maka oleh sebab itu, dalam berdakwah harus kita sebarkan ilmu. Masyarakat akan kenal mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Ya, mana hal yang haram, mana hal yang halal. Taib. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Orang yang mengambil ilmu itu sungguh dia mendapat bagian warisan yang sangat banyak. Yang keempat, ya, Rafi, ya, kenallah ahamiyatul ilmi syar'i. Wahai saudariku, ketahuilah tentang pentingnya ilmu syar'i. Fastaghili bihi wabzuli kullama fi was'iki. Sibuklah mencari ilmu. Dan korbankanlah, ya, wabzuli, perjuangkan, ya. Luangkan waktumu yang maksimal, ya, sesuai kemampuan litahsilihi untuk mencari ilmu tersebut. Wastahidi, bersungguh-sungguhlah mencari ilmu itu. Ghayatul istihad, sampai batas kemampuan yang maksimal. Litakuni minal alimat, agar engkau, wahai para ukhti, menjadi wanita-wanita yang alim bi syar'illah, dengan agama Allah. Wa ta'ammali fadlal alim 'alal abid,
Silakan anti dengarkan bahwa keutamaan orang berilmu dan seorang ahli ibadah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Abu Umamah Al-Bahili, apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Dzakara Rasulullah rajulan, zukira Rasulullah rajulan. Disampaikan kepada Rasul tentang dua orang, ahaduhuma abidun wa al-akhar alim. Itu tentang orang yang satu ahli ibadah, yang lain orang berilmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, Fadlul alim al-abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang berilmu di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku di atas orang paling rendah imannya di antara kalian. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusallunna ala mu'allimin nasi khairah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut di dalam lubangnya sekalipun, ikan sekalipun, ya, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan ke manusia kebaikan. Mu'allimin nasal khairah. Ini keutamaan menjadi seorang orang yang berilmu, mengajarkan ilmu. Didoakan, ya, oleh malaikat, oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat Allah kepada hamba-Nya adalah memberkahinya, memberikan karunia kepadanya. Yang kelima, ihtami bitafaqquhi fi dinillah. Wahai ukhti, ya, ihtami, artinya ihtami itu berikanlah perhatian besar untuk memahami agama. Fiqhul aqaid, baik yang fikih aqaid, fikih tentang keyakinan, tentang keimanan, akidah, atau fikih amali, atau fikih tentang amal-amal ibadah. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wahai saudariku, berikanlah perhatian besarmu untuk memahami agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia paham tentang agama. Para ulama mensyarah hadis ini dengan sangat banyak komentar yang luas, berfaedah yang luar biasa. Khairan di sini kebaikan umum dalam bentuk nakirah, kata ulama. Apa sih kebaikan yang kamu inginkan? Ya, mulai dari ibadahmu, akhlakmu, tingkah lakumu, keluargamu, suamimu. Hanya dengan ilmu bisa diperbaiki. Kebaikan-kebaikan akan selalu engkau raih dalam sepanjang hidupmu selama engkau berupaya selalu memahami agama. Artinya, yufaqihu ay yaj'alu faqihan. Allah menjadikan dia paham tentang agama ini. Itu tanda bila Allah telah membuka bagimu pintu untuk menuntut ilmu, saatnya lah Allah telah membuka pintu surga umatmu. Kenapa tadi? Menuntut ilmu, jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, ya, salakallahu bihi atau sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Taib. Dan Allah tak ingin kebaikan untukmu di akhirat kah, di kuburmu kah, di padang mahsyar kah? Hanya dengan menuntut ilmu. Yang keenam, wahfadhi kitab Allah Al-Quran wa au ba'dan minhu. Wahai saudariku, hafallah kitab Allah atau sebagian dari Al-Quran. Hafal. Jangan engkau hanya hafal bait-bait syair, bait-bait nyanyi, ya. Namun engkau tidak menghafal ayat-ayat Allah. Wahfadhi katsiran min ahadits, demikian pula hafal pula lah sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arifis sahih min ad-dhaif. Perhatikan. Bedakan antara yang sahih dengan hadis yang dhaif. Dengan melihat pendapat-pendapat antarikul ulama fi hadzal ilm, melalui ulama-ulama yang fakah dalam ilmu ini. Fa in hafizti ba'd min al-ahadits sahihah. Jika engkau menghafal sebagian dari hadis-hadis sahih, fa'allimiha linnas, sampaikan, ajarkan kepada orang lain. Wa balighiha ilaihim, sampaikan pada mereka hadis-hadis tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Zaid bin Thabit, apa kata Rasulullah SAW? Nadar lamra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fiqhin laysa faqih. Apa kata Rasulullah SAW? Semoga Allah mencerahkan wajah orang. Mencerahkan ini, nadarul ini ada menyebutkan mencerahkan. Di dunia dicerahkan juga bahagia, karena bahagianya dia mendapat surga berseri-seri.
Semoga Allah mencerahkan wajah orang mendengar dari kami suatu hadis lalu dihafalnya, kemudian dia sampaikan. Maka sungguh beruntunglah orang membawa sebuah fikih kepada orang yang lebih paham tentang fikih, ya, tentang hadis itu. Membawa hadis itu fikih kepada orang yang mungkin dia sampaikan lebih mampu menjelaskan hadis tersebut. Ya, warubba hamil fiqhin, keberuntunganlah bagi orang yang membawa hadis, menghafal hadis Nabi SAW, sekalipun dia tidak memahami lebih dalam tentang hadis tadi. Maka untung bagi orang-orang yang menghafal hadis Nabi SAW. Khususan Arba'in Nawawiyah. Secara khusus, upayakanlah para akhwat untuk menghafal 40 hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah masyhur kitabnya. Sungguh ini adalah kumpulan hadis yang sangat syarat dengan faedah-faedah yang luar biasa, baik dalam akidah atau muamalah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Taib. Wa makna daral mar'an, yang beliau menjelaskan apa maksudnya Allah mencerahkan manar Allah. Imam Khattabi menjelaskan da'alahu bin nadarah, bahwa Nabi SAW mendoakan agar wajahnya diberikan kenikmatan, ya. Di mana Allah memberikan kepadanya nikmat, yuqalu nadara wa nar minan nadara wa ya fi asl husnul wajah, hasanul wajah, wajah yang berseri, wal bariq, ya, wajah yang bercerah. Balawat bi albasahul nadrah wa hiyal hasan, Allah akan memberikan kepada orang tersebut, memakaikan kepada orang tersebut kecerahan, wa khulusul laun, wajah yang indah. Di dunia apalagi di akhirat kelak dalam surga Allah. Ai jamaluhu wa zinu wa zainuhu wa zayyanahu, jammalahu wa zayyanahu, ya, wa usalahu ila nadaratil jannah. Allah jadikan dia cantik, indah, berseri, dan Allah sampaikan dia pada surganya. Ai naimiha, itu nikmatnya surga Allah. Dan keindahan surga itu sendiri. Qala Ibnu Uyainah, Imam Ibnu Uyainah menjelaskan, "Ma min ahadin yatlubul hadis," tidak seorang pun yang belajar hadis, illa wa fi wajhi nadratun li hadzal hadis, kecuali pada wajahnya ada cahaya, ada keindahan, kecantikan, ya, karena mempelajari hadis tersebut. Yang ketujuh, wala tuhadditsin nas bi haditsin makdzub. Ini juga hati-hati, baik melalui media sosial atau melalui langsung tulisan segala macam, jangan sampai engkau menyampaikan kepada orang lain hadis-hadis yang palsu. Wahdari min dzalika kullal hadar. Hati-hati, jangan sampai engkau menyebarkan hadis-hadis yang tidak sahih, hadis palsu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Seseorang yang menyampaikan hadis dariku dan hadis itu terindikasi tidak sahih, hadis palsu, hadis lemah, maka dia termasuk orang-orang yang telah berdusta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatajannubi ma yaf'aluhu ba'dun nas. Hendaklah engkau hindari, wahai ukhti, melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini, min nasyri hadis maudhu'ah, dari menyebarkan hadis-hadis maudhu', baik melalui WhatsApp atau internet atau lain sebagainya dari media-media sosial. Yang ke-8, ihtami bi tafsir Al-Quran Karim. Nah, pelajarilah tafsir Al-Quran Karim. Dan juga bapipami sunan, dan juga pelajari syarah-syarah hadis-hadis Nabi SAW. Bedakan agar mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, melalui ulama-ulama yang pakar dalam ilmu ini. Wa khudhi min ilmi usul fiqh, dan juga pelajari pula ilmu usul fikih. Hal-hal yang engkau butuh kepadanya dalam secara hal memahami Al-Quran Sunnah, lafaz umum, wa khusus, mutlak, muqayyad, an-nasakh, wal qiyas, wal ijma', dan lain sebagainya. Mimma yu'inu ala fahmil Quran, karena ini akan membantu engkau dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ma'rifatul masail mustajaddah, dan juga mengetahui ilmu-ilmu yang terbaru, perkembangan-perkembangan terbaru. Min fiqhil nawazil atau nawazil fiqhiyah, dari hukum-hukum terbaru, dari hukum-hukum fikih. Yang sembilan di sini, liyakuna talabukil ilma liwajhillah. Nah, tapi dalam mencari ilmu, tujuanmu harus ikhlas. Ingin mendapatkan wajah Allah, melihat wajah Allah di surga. Lalil riya, bukan karena riya. Walalil fakhr, bukan untuk berbangga-bangga. Walalil mujadilah, bukan untuk berdebat.
bil batil, untuk berdebat dengan cara yang batil. Wala litarabbu'i 'alal qulub, bukan untuk mencari ketenaran. Ya, mencari pengikut dan lain sebagainya. Disebutkan dari Ubay bin Ka'ab dari Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik menyebutkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma li yujari bihi ulama aw li yumari bihi sufaha aw yusrafu aw yusrifa wujuhan bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahul nar." Barang siapa menuntut ilmu untuk gunanya berbangga atau berdebat di hadapan para ulama, atau membodohi orang-orang yang bodoh, atau untuk ingin memalingkan wajah manusia kepadanya agar manusia selalu kagum dengannya, Allah akan masukkannya ke neraka. Jadi sampai niat kita salah dalam menuntut ilmu. Yang ke-10 adalah i'mali bima ta'alamtihi. Yang sangat penting adalah amalkan apa yang telah engkau pelajari. Tentu ilmu tujuannya untuk diamalkan. Betapa banyak pula ayat-ayat dan hadis yang menerang tentang wajibnya mengamalkan ilmu. Li'annahu thamaratul ilm al-amal. Karena buah dari ilmu adalah amal. Nah, itu kitab yang tadi kita sebutkan, Iqtidal Ilmi al-Amal, punya Khatib Baghdadi, itu bagus sekali dibaca. Iqtidal Ilmi al-Amal. Maka ada satu ungkapan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Kalau dibagikan seorang petani, dia banyak menanam pohon, berkorban waktu dan biaya, ya, namun tidak berbuah, apalah hasilnya. Jadi tujuan bukan mengonggok pohon atau memiliki pohon yang banyak, tapi yang lebih penting juga hasilnya. Karena tujuan dari mencocok tanam tadi adalah mengambil hasilnya. Maka kita menuntut ilmu tujuannya adalah beramal. Ya. Disebutkan dari hadis Abi Abdurrahman, ya. Dia mengatakan, haddatsana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menyampaikan kepada kami daripada orang-orang yang membacakan kepada kami dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kami belajar Al-Qur'an dari mereka dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bagaimana mereka belajar Al-Qur'an? Kanu yaqtari'una min Rasulullah SAW 10 ayatin, di mana mereka belajar 10 ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW. Fala ya'khudhu fil 10 ukhra, mereka tidak menambah 10 ayat lainnya, hatta ya'lamu ma fi hadhil ilmi minal ilmi wal amal, sampai mereka memahami dan mengamalkan ayat dan 10 itu. Jadi mereka belajar ayat 10-10. Ini juga satu metode dalam mempelajari tafsir, juga satu metode dalam menghafal Al-Quran. 10 ayat, 10 ayat. Ya, lalu dipelajari apa yang terkandung dalam itu dari ilmu dan amalnya. Qalu fa'alimna al-ilma wal amal. Maka mereka fa'allamana al-ilma wal amal atau fa'alimna al-ilm wal amal. Maka mereka mengatakan fata'allamna maka kami mendapatkan ilmu dan sekaligus juga mengamalkan ilmu tersebut. Itulah beberapa nasihat yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya, bahwa sangat penting bagi kita adalah mengamalkan ilmu. Itu yang terakhir. Setelah dimutawasim, terpenting lagi adalah menuntut ilmu. Dan terpenting lagi adalah mengamalkan ilmu yang telah kita raih. Maka dari itu, berupaya selalu belajar dan berupaya selalu untuk belajar mengamalkan ilmu. Imam Ahmad pernah berkata, ma rawaitu haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qad amiltu bihi. Tidak satu hadis pun yang aku riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berupaya untuk mengamalkannya. Fawaitu Abu Taubah yahtajim. Aku dapatkan hadis dari Abu Taubah, dia berbekam, lalu aku juga berbekam. Dia memberi 1 dinar kepada tukang bekam, aku juga berikan 1 dinar kepada. Ketika meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW berbekam, dia langsung berbekam, dan berapa yang diberikan Rasulullah SAW dia juga bayar yang sama. Begitulah para ulama berupaya untuk mengamalkan hadis-hadis ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Taib, ya, kalau kita bicara masalah dalil-dalil tentang penting mengamalkan ilmu, sangat banyak dalil-dalil Al-Quran. Ya, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan dari Allah SWT jika engkau berkata sesuatu yang tidak kamu amalkan. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum afala taqilun. Ya, apakah engkau menyuruh manusia berbaik dan engkau melupakan dirimu sendiri? Kemana pikiranmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib, masih banyak. Jadi inti dari ilmu adalah harus pula kita amalkan. Ya.
Sama dengan kalau di dunia tata boga umpamanya ada orang ahli bikin rendang, hafal ukuran segala macam, tapi nggak pernah buat rendang, gimana di hasilnya, ya kan? Ya, ahli umpamanya buat ini itu, umpamanya dia tata boganya atau masak, tapi nggak pernah masak, karena merasakan ilmunya, tidak akan menikmati ilmunya. Ilmu itu dinikmati dengan diamalkan. Barakallahu fikunna. Baik, berikutnya kita akan coba masuk ke pertanyaan. Untuk materi kita cukup sampai di sini dulu. Dan kita sekarang akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirim melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah? Dan apakah yang menyebabkan ilmu menjadi tidak berkah? Ya, tentu tidak diamalkan. Atau niatnya yang tidak ikhlas. Ilmu tidak menjadi berkah karena itu tadi. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu atau tidak diamalkan. Taib. Bismillah Ustaz, bagaimana cara mengatasi iman yang menggebu-gebu saat mengetahui atau diingatkan mengenai faedah ilmu, tapi mudah putus dan mulai lalai lagi? Nah, ini pentingnya selalu kita upayakan untuk mencari teman-teman yang selalu menyemangati kita. Ini juga penting, tadi kita sebutkan menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis, agar selalu hadir dalam ingatan kita ayat dan hadis-hadis itu. Ya, kalau kita ambil, pernahkah orang bosan minum air? Pernahkah bosan orang makan nasi? Kenapa tidak bosan? Dari kecil sampai tua, makan itu terus. Nggak pernah bosan. Kenapa? Karena merasa butuh. Ya kan? Karena dia merasa butuh. Nah, kalau kita merasa butuh kepada ilmu, tidak akan ada pernah bosan. Tidak akan pernah bosan kita. Ya. Maka tidak ada orang bosan ketika sesuatu yang disenangi itu tidak akan pernah bosan dia. Justru ingin bertambah terus. Ya, maka cari suasana yang dapat motivasi kita untuk selalu istiqomah dalam ilmu. Tapi yang paling penting tentu berdoa kepada Allah SWT agar selalu diberikan keistiqomahan di dalam berilmu dan beramal. Ini sangat penting. Ya. Bismillah, gimana caranya mendakwai anggota keluarga tanpa merasa dijauhi dari ujub karena sudah memahami ilmu syar'i, Ustaz? Iya, kita anggap kita ini hanya ilmu kita sedikit. Yang sedikit ini kita berupaya untuk menambah ilmu kita dan menyampaikan. Karena ilmu dengan ditambah itu, dengan ilmu yang kita diajarkan, akan semakin kuat, semakin kokoh ilmu itu, ya semakin bertambah pula ilmu kita diberi oleh Allah SWT dengan semakin kita ajarkan ilmu tersebut. Makanya para ulama menyebutkan bahwa ilmu kalau diinfakkan, diajarkan semakin bertambah. Maka salah satu metode untuk menambah ilmu adalah mengajar. Karena kalau kita mengajar, kita harus belajar lagi. Ya, kita harus mencari ayat, hadis, dan kita. Ini salah satu metode yang memotivasi juga untuk belajar itu adalah dengan mengajarkan ilmu yang telah kita dapati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya perempuan bercadar berenang di kolam renang umum dengan melepas cadarnya? Terima kasih. Taib, kalau di kolam renang umum, kalau itu hanya wanita-wanita saja, tentu tidak masalah. Tapi kalau ditonton oleh para laki-laki, ya ini bermasalah tentunya. Jadi ada memang yang biasanya para akhwat-akhwat mencatat kolam renang orang, ya apa kolam renang pribadi atau kolam renang yang disewakan dalam sekian jam pemainnya disewa khusus untuk para akhwat semua, itu nggak masalah insyaallah. Bagaimana cara menghadirkan niat ikhlas dan menuntut ilmu dalam segala keadaan? Imam Ahmad pernah ditanya bagaimana niat menuntut ilmu itu yang ikhlas itu apa bentuknya? Niat kita menuntut ilmu yang ikhlas itu adalah raf'il jahli an nafsi wa an ghairihi. Niatkan menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan kita dalam diri kita dan juga dari orang lain. Bukan ingin untuk mencari ketenaran, pangkat, kedudukan. Ya. Mau tidak mau Allah akan berikan kedudukan yang mulia kepada kita. Tapi kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu ibadah, salah satu syarat ibadah akan diterima Allah hanyalah dengan ikhlas. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menghadapi suami yang keras dan selalu ingin didengar tanpa mau mendengar pendapat istri? Karena anak selalu menghadapi beliau dengan kelembutan dan selalu meminta maaf meskipun yang salah itu suami. Kok lama-kelamaan capek dan merasa kalah dari suami? Mohon nasihat dan bimbingannya. Kita harus memahami karakter suami kita dan kita harus bisa menghadapi suami kita sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Jika suami kita berkarakter seperti yang ini, tentu jalan solusinya adalah dengan cara berbicara dengan lembut, menaruh hatinya, berbicara pada waktu yang tepat,
ya, tetap bersabar di dalam memberikan nasihat-nasihat tersebut kepadanya. Ya. Jangan ketika kita sudah menyampaikan namun tidak berubah, itu hanya memiliki perubahan, itu hanya Allah merubah hatinya. Mau menerima nasihat kita. Kita tugas kita selalu menyampaikan. Kenapa harus kita bosan? Karena kita dalam rangka mencari pahala. Setiap diulang terus, disampaikan terus. Tidak masalah. Ya, tidak perlu kita bosan. Ini ada pertanyaan apa Ustaz? Pertanyaan lagi Ustaz, mana yang harus lebih dicintai dan didahulukan suami atau anak? Karena anak merasa cinta anak lebih besar kepada anak daripada kepada suami. Mohon nasihat. Tidak bisa dipisahkan antara suami dengan anak-anak. Ya, satu hal yang tidak perlu dibeda-bedakan. Kenapa harus dibedakan? Ini kadang-kadang kita harus membedakan satu yang tidak perlu dibedakan. Ya, cinta kepada suami, hormat kepada suami harus lebih besar daripada anak kita. Ya. Karena suamilah yang memberi kita makan dan anak-anak kita seterusnya. Tapi sayang dan cinta tidak perlu dibeda-bedakan. Karena rasa cinta kepada suami berbeda kelasnya dengan cinta kepada anak kita. Ya. Maka demikian pula, ya, bagaimana cinta kepada istri, cinta kepada orang tua? Tetap sama, itu sama pertanyaannya. Tidak perlu dipertentangkan antara kedua cinta tersebut. Ya. Berikan porsi masing-masing. Ya. Tidak perlu dicari perbedaan dan pertentangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini bertanya Ustaz? Hukum seorang istri berbohong kepada suami tentang masalah bersuci setelah haid dengan alasan keberatan untuk melayani kebutuhan biologis suami karena kondisi anak setelah haid masih lemah dan mood pun masih belum baik. Mohon nasihatnya dan bimbingannya. Tetap berbohong, tetap berdosa. Yang namanya berbohong tetap berdosa. Ya. Kita jelaskan saja kepada suami kita. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika seorang istri melayani suami walaupun dalam keadaan capek dan seterusnya, pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sadari. Menganggap bahwa itu sebagai tugas, sebuah berat, tidak ada nilai-nilai pahala. Inilah yang membuat kita kadang-kadang dalam kehidupan ini merasa terbebani selalu. Karena selalu kita lihat itu adalah keberuntungan bagi orang lain, bukan ada kebaikan buat kita. Ya. Yang namanya letih dan seterusnya memang ada, tetapi kita bisa berdiskusi, bisa jelaskan kepada suami kita. Ya. Dan kalaupun kita memberikan pelayanan dalam keadaan capek dan seterusnya, yakin Allah akan berikan pahala yang luar biasa bagi seorang istri yang tetap bersabar dalam memberikan kewajibannya. Gimana kalau sebaliknya? Ya, apakah seorang istri juga menerima kan gitu? Maka harus saling memberikan penjelasan dan pengertian dalam hal seperti ini. Pertanyaan terakhir ini, izin bertanya Ustaz, apakah kelamaan jika Ana meminta kepada pihak calon suami untuk dinikahi dan belum, apa ini maksudnya ini? Izin bertanya Ustaz, apakah kelamaan jika Ana meminta kepada pihak calon suami untuk dinikahi di bulan Syawal? Jazakumullah khairan. Ya, al khair la yuakhir. Al khair la yuakhir. Semakin cepat itu lebih baik kalau kebaikan. Kalau kebaikan. Ya, apa yang membuat harus menunda terusnya dan seterusnya. Kita tidak tahu hal yang akan terjadi besok. Kalau itu kebaikan, ya, itu lebih baik cepat-cepat. Tidak usah ditunda-tunda hal-hal yang kebaikan itu. Karena fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru amal kebaikan jangan pernah ditunda. Kita tidak tahu akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Ya, tentu juga dengan melakukan sebab-sebab yang membuat melakukan sebab, ya, hal-hal yang mendukung yang terbaik untuk melakukan sebuah kebaikan amal, terutama dengan hal yang dipertanyakan ini tentang yaitu menikah. Tapi menikah itu tidak terlalu berat, ya. Yang berat itu adalah gaya kemauan orang-orang sebenarnya. Dalam ketika resepsi pernikahan harus mewah, harus begini begitu. Yang tujuannya apa? Kalau kita lihat kadang-kadang kurang nilai ikhlasnya. Ingin dikatakan orang agar terkenal, wah luar biasa acaranya mewah ya, gini-gini, nggak dipandang orang seterusnya. Tapi kadang-kadang membebankan hal diri. Ya, padahal mungkin biaya untuk pernikahan yang begitu besar bisa dimanfaatkan untuk modal kehidupan setelah menikah. Ya, baik menyewa kontrakan, membeli kendaraan, motor segala macam bisa mungkin. Tapi kadang-kadang ada yang ratusan juta. Ya, terus setelah itu ya berhutang dan sebagainya. Hiduplah dengan mensyukuri apa adanya. Ya, jangan berharap pujian-pujian manusia. Ya,
berlaku sesuai dengan kemampuan kita. Untuk beribadah sejak Allah tidak membebankan kita di atas kemampuan kita. Untuk kenapa hal-hal yang begini, hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak terlalu urgent itu dijadikan hal-hal yang sangat harus mewah dan sebagainya, dan mengorbankan atau melampaui kemampuan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika kajian kita hari ini memang kita agak percepat karena ada agenda lain jam 9 ini sebenarnya. Ini sudah jam 9:19. Mohon maaf, singkat saja. Terima kasih atas kebersamaannya antum semua pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.